Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarno dari Unit Kerja SD Negeri 2 Padarangin, Kecamatan Selogoimo, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, saya sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015020742007. Nomor induk mahasiswa 21003921027126. Dan sebagai rangkaian tugas akhir untuk memenuhi penilaian uji kinerja, saya sertakan tayangan praktik pembelajaran pada tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan pada pembelajaran 1. Berikut saya persembahkan setelah usainya tayangan sekilas profil SD Negeri 2 Padarangin. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya yang sudah masuk ke dalam room kelas 4 hari ini. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Guru yang akan melaksanakan pembelajaran kita bersama-sama hari ini ya. Namun sebelumnya Pak Guru ingin bertanya, bagaimana keadaan anak-anak sehat semuanya? Sehat. Masih semangat anak-anak? Masih semangat semuanya? Masih. Mana semangatmu? Ini semangat. Oke. Atas semangatnya, antusiasnya pada pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya Pak Guru meminta untuk dipimpin berdoa. Namun sebelumnya dengan kita mengangkat kedua tangan seperti biasa. Ayo kita lakukan. Tangan ke atas, mulai bersama-sama teman-teman. Tangan ke atas, burung yang terbang. Tangan melambai, ikan berenang. Tangan ke depan, kita melompat. Tangan dilipat, dia berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Perlu diingat
Pak Guru ingin bertanya, bagaimana apakah untuk absennya sudah diisi anak-anak daftar hadirnya? Ya, terima kasih anak-anak, itu yang secara online diisi ya, walaupun anak-anak sudah masuk ke dalam ROM, anak-anak tetap mengisi absensi yang secara online yang Pak Guru berikan tersebut. Bagaimana untuk share screen-nya, sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat, Pak. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, yaitu kita akan mempelajari pada pembelajaran pertama, pembelajaran 1 anak-anak, ada apa nanti. Namun perlu diketahui pula bahwa anak-anak di dalam ini ya, di dalam meeting ini ada suatu kesepakatan dan merupakan juga aturan yang harus ditaati oleh anak-anak, di mana di dalam room ini ya, di dalam room meeting ini agar mematikan mikrofon saat materi disampaikan oleh Pak Guru agar anak-anak bisa mendengar penjelasan Pak Guru ini dengan jelas, dan di unmute artinya dihidupkan apabila ada suatu pertanyaan dengan terlebih dahulu mengangkat tangan yang ada di tombol room meeting tersebut. Bagaimana anak-anak? Siap untuk mengikuti peraturan hari ini di dalam room? Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. menyanyikan lagu nasional, yang mana lagu nasional ini sebagai rasa kita cinta tanah air kepada bangsa dan negara kita untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Yuk bersama-sama dengan Pak Guru menyanyikan. Dari Sabang sampai Merauke berjasa sambil menyambut Indonesia aku berjanji padamu menjunjung tanah air, Indonesia. Terima kasih anak-anak telah bersama-sama dengan Pak Guru kita menyanyikan lagu ini. Semuanya bisa mengikuti dari rumahnya masing-masing secara daring. Kemudian anak-anak kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Di sini Pak Guru ingin menanyakan untuk pertemuan sebelumnya anak-anak bersama Pak Guru ya, anak-anak bersama Pak Guru ini telah mempelajari dari pengelolaan barang-barang sampah menjadi barang yang berguna. Masih ingat anak-anak tentang pelajaran kemarin, yaitu tentang penggunaan barang-barang bekas yang dimanfaatkan menjadi barang yang berguna? Masih, Pak. Ya, masih ingat ya. Salah satu contohnya ya anak-anak, ini juga perlu Pak Guru tunjukkan ya. Sudah kelihatan anak-anak ini? Ini juga dibuat ya dari bahan-bahan bekas ya, dari barang-barang bekas, dari kaleng ya, yang dirubah menjadi benda ya, souvenir yang cantik ya. Di sini namanya apa ini? Wadah pensil. Ya, bener anak-anak. Di samping tempat pensil anak-anak juga dari kain-kain perca yang dimiliki oleh para penjahit itu ya, dari hasil sisa ini juga bisa dibuat menjadi barang yang unik anak-anak. Menjadi apa ini namanya? Bros. Oh, bagaimana anak-anak? Di anak-anak Pak Guru ingin melihat untuk hasil karyanya apa sudah jadi atau belum yang dibuat oleh Carla. Iya, itu juga tempat pensil. Benar sekali ya, sudah membuat. Terima kasih anak-anak. Di sini ada Clarista ya. Clarista juga bagus itu bentuknya, ada bunga yang juga dibuat dari apa itu? Dari kertas ya. Oke, itulah anak-anak, itu merupakan salah satu contoh kreativitas ya, di mana barang yang sudah tidak bermanfaat atau dengan kata lain barang yang sudah tidak berguna ini kita jadikan sesuatu yang bermanfaat ya, agar bisa dirubah menjadi barang baru. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran dari tema 5 ini,
poin pembelajaran materinya adalah akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Kemudian ada tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan poin materi yang ketiga adalah menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Adapun mengenai sifat-sifat cahaya ini nanti, siswa atau anak-anak peserta didik ini diharapkan mampu untuk menemukan yaitu dari sifat-sifat cahaya itu apa saja. Kemudian yang kedua, mengenai tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, anak-anak atau peserta didik ini nanti diharapkan untuk mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam sejarah. Kemudian di samping itu juga peninggalan-peninggalan yang pada waktu masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam atau pada masa zaman sejarah. Dan juga di samping itu selain benda ataupun nama tokoh juga termasuk nilai-nilai yang terkandung yang dimiliki oleh para pahlawan. Kemudian yang ketiga, menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Nanti anak-anak diharapkan agar bisa bagaimana cara menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk yang pertama. Kegiatan pertama ini Pak Guru memiliki video singkat tentang panduan percobaan ya. Panduan percobaan sifat-sifat cahaya yang nanti anak-anak Pak Guru akan beri tugas untuk mempraktekkan melakukan percobaan. Dan setelah melakukan percobaan, nanti ada tugas untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan hasil daripada percobaan tersebut. Maka dengan ini, anak-anak simaklah video yang Pak Guru putar hari ini. Silahkan disimak. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal. Itu percobaan yang pertama. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakangnya. Lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Untuk membuktikannya, kita Itu bisa yang melakukan percobaan kedua, anak-anak. menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter adalah. Dan itu anak-anak untuk Pembuktian percobaan sifat yang cahaya keempat. Ini bisa kita Baik anak-anak, itu tadi video singkat tentang panduan percobaan ya, yang nanti anak-anak akan melakukan percobaannya. Dari video tersebut ini Pak Guru jabarkan ya. Yang pertama, untuk melakukan percobaan yang pertama ini lakukanlah percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin ataupun senter, atau kalau tidak punya karton gantinya adalah dengan menggunakan kardus. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. Ini untuk membuktikan percobaan yang kedua. Kemudian yang ketiga anak-anak, perlu diketahui pula bahwa anak-anak dari kegiatan tadi, dari deskripsi yang ada dalam video tadi, tentunya ada alat dan bahan yang dipersiapkan tadi yang seperti Pak Guru sampaikan. Sekali lagi ada kardus. Kemudian untuk lebih jelasnya ini Pak Guru juga akan sertakan ya contoh yang bisa Pak Guru bisa tampilkan di sini ya. Tadi ada senter ya. Sudah kelihatan ya anak-anak, ini ada senter atau orang mengatakan baterai ya. Ini juga yang akan kita manfaatkan adalah sinarnya sebagai pengganti sinar daripada lilin ataupun sinar matahari. Maka ini kita bisa untuk memberikan sinar dari senter tersebut. Juga di sini ada 3 kardus yang dilubangi yang sejajar. Ini Pak Guru juga sediakan ya. Ini sudah Pak Guru membuat. Ada juga papan yang tidak tembus pandang ya. Ini benda di sekitar anak-anak yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu anak-anak. Kemudian ya, alat dan bahan ini ada apa anak-anak ini namanya? Sebagai nanti juga bisa kita gunakan sebagai alat percobaan untuk melakukan percobaan. Baik anak-anak,
apa yang Pak Guru sampaikan dari alat peraga, dari alat-alat yang akan digunakan untuk bahan percobaan, anak-anak sudah siap semuanya, sudah jelas apa yang dimaksud tadi? Udah, Pak. Nah, ini Pak Guru acak ya, anak-anak. Bagaimana apa yang Pak Guru tampilkan sudah kelihatan? Kartu ini anak-anak akan Pak Guru acak. Ini tadi yang Pak Guru buat ada 3 kartu ya. Berarti ada 3 kelompok. Ini kita buka siapa? Kita lihat. Ya, ada kelompok 3. Kelompok 3 nanti yang akan mempraktekkan maju pertama kali adalah kelompok 3. Siapa yang akan mewakili kelompok 3? Tunjuk jari. Ya, ini ada Bayu sama Putri. Ini Pak Guru ambil Putri ya. Putri siap untuk mewakili kelompoknya ya. Siap? Pak. Ya, siap. Tunjuk jari yang akan mewakili kelompok 1. Ya, di situ ada Najwa Ismatul Khulaidah. Bagaimana anak-anak untuk aturannya sudah jelas, sudah siap untuk melaksanakan praktek percobaan? Siap, Pak. Ya, siap. Coba perhatikan. Kalau sudah siap, Pak Guru meminta untuk yang diacak pertama kali tadi yang akan maju, silahkan. Ya, ada Putri Anindya. Silahkan untuk melakukan percobaan ya. Ini Pak Guru pin dulu. Alat dan bahan ya disediakan. Nah, coba anak-anak atau anggota kelompoknya mengamati apa Pak Guru lanjutkan. Terus untuk yang selanjutnya, yang tadi ya, kelompok berapa? Silahkan maju untuk melakukan percobaannya. Ya, ini ada Najwa. Ya, silahkan Najwa. Ya, alat dan bahan disiapkan. Kamera dihadapkan, iya itu ada 3 kardus tadi ya, karton tebal tadi yang dilubangi yang sejajar. Kemudian ya coba diperlihatkan semua. Iya sudah terlihat dengan jelas di situ dari lubang yang sejajar tadi. Terus Najwa Ismatul Khulaidah, Pak Guru beri kesempatan dengan teman-teman anggota kelompoknya untuk mendiskusikan di grup, dituliskan hasilnya, terus nanti dipresentasikan ya. Silahkan. Kemudian kelompok berikutnya silahkan, tinggal 1 kelompok lagi tadi yang belum maju. Ya, ada Aulia. Silahkan Aulia. Ini Pak Guru pin dulu ya, biar terlihat jelas. Iya, itu ada alat dan bahannya juga sudah disediakan. Mengamati, mencatat apa yang ada, kejadian apa yang ada. Kemudian kalau sudah, Pak Guru beri waktu untuk mendiskusikannya bersama anggota kelompoknya dan juga nanti mempresentasikan maju ke depan. Kemudian ini anak-anak masih ada 1 percobaan yang belum dilakukan. Ini tadi ada Carla. Silahkan untuk Carla untuk mempresentasikan apa? Untuk melakukan percobaan. Silahkan. Ya, di situ ada gelas yang diisi air bening. Kemudian ada pensil. Oke. Diletakkan sesuai dengan petunjuk tadi. Kemudian amati. Anggota kelompok ikut mengamati yang sudah kita yang sudah kita kesepakati tadi ya. Peserta didik tadi sudah membaca langkah-langkah secara saksama, juga sudah dilakukan. Kemudian ini anak-anak untuk tabel kolom laporannya sesuai dengan yang Pak Guru kirim di dalam grup WA ini nanti ya, sesuai dengan percobaan nanti begini. Ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Dan di samping itu anak-anak nanti hasil percobaan selain dipresentasikan maju ke depan, nanti juga dilaporkan melalui LKPD 2
dengan alamat yang sama anak-anak di https ya _, www.liveworksheet.com. Nanti setiap kelompok hanya 3 kelompok yang melaporkannya seperti ini. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Bagaimana Pak Guru bertanya apakah sudah selesai untuk mendiskusikannya? Sudah, Pak. Ya sudah. Kalau sudah selesai mendiskusikannya, coba Pak Guru minta untuk mempresentasikan. Ini kelompok 1, silahkan Najwa untuk mempresentasikan hasil daripada percobaannya. Silahkan dibacakan hasilnya. Najwa, silahkan. Nama percobaan 1, cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan mengetahui sifat yang dapat merambat lurus. Alat dan bahan kardus senter. Langkah kerja meletakkan 3 buah kardus sejajar yang telah dilubangi menyarat tepat pada lubang kardus. Oke, benar. Terus melalui 3 lubang yang sejajar. Pun, Pak. ya, tepuk tangan ya anak-anak semuanya, tepuk tangan semangatnya untuk Najwa yang telah mempresentasikan ya. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan untuk yang presentasi kelompok 2. Ada Aulia tadi, silahkan Aulia untuk menyampaikan hasil presentasi tadi. Untuk mic-nya dihidupkan, silahkan. Nama percobaan 2, cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan mengetahui cahaya bisa menembus benda bening. Alat dan bahan benda transparan dan senter. Langkah kerja, ambil kaca dengan gelas lalu taruh gelas di depan tembok dan beri senter. Hasil pengamatan cahaya bisa menembus benda transparan. Ya, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah yang disampaikan ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Iya, sudah jelas juga, benar sekali apa yang disampaikan, yang dipresentasikan oleh Aulia tadi. Juga kita beri close tepuk tangan semuanya agar tetap semangat. Ayo, tepuk tangan. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi untuk yang kelompok 3. Kelompok 3 yang akan diwakili oleh Putri tadi yang telah melakukan percobaan. Silahkan untuk Putri dibacakan hasilnya. Nama dihidupkan. Saya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan mengetahui sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan hias senter. Langkah kerja menyorotkan cahaya senter pada cermin hias. Hasil pengamatan, cermin hias akan memantulkan cahaya. Oke, tepuk tangan anak-anak semuanya. Yuk kita beri kelas lagi juga oleh Putri Anindya ya, yang telah mewakili kelompok 3 tadi. Kemudian di sini setiap kelompok alhamdulillah sudah mempresentasikan dengan baik dan benar. Kemudian ada satu kelompok yang tadi relawan, ada Carla ya. Silakan untuk Carla tadi yang melakukan percobaan ketiga untuk melakukan presentasi. Silakan waktu dan tempat. Nama percobaan 4, cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan agar bisa tahu cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan air, gelas, pensil. Langkah kerja, gelas dengan air. Gelas dengan air, lalu letakkan pensil ke dalam gelas. Hasil pengamatan, pensil akan terlihat seperti patah. Ya, benar sekali ya anak-anak, seperti yang kita amati tadi. Tepuk tangan juga oleh Carla yang tadi mewakili dari percobaan keempat. Tepuk tangan semuanya. Kita lanjutkan lagi anak-anak, coba untuk menambah semangatnya agar tidak ngantuk bersama dengan Pak Guru ya. Mari kita ice breaking dulu dengan tepuk semangat, masingnya dengan tepuk semangat ya. Kita menggunakan jari, coba jarinya diperlihatkan dulu anak-anak sambil Pak Guru cek apakah kukunya panjang-panjang apa tidak. Ada yang kukunya panjang? Bagaimana suaranya Pak Guru, bisa terdengar? Masih bisa terdengar dengan jelas dari situ anak-anak? Masih, Pak.
Bisa, Pak. Itu loh. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi jari kanan, 4 jari kiri, digabung menjadi menara. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung menjadi tepuk semangat, tepuk semangat, semangat, semangat. Bagaimana anak Mas semangat hari ini untuk pembelajaran kali ini? Masih, Pak. Pembelajaran kali ini. Masih, Terima kasih anak-anak ya. Live worksheet. Live worksheet di menu bar di HP kalian juga ada ya. Setelah nanti diketikkan alamat, kemudian enter, setelah enter akan muncul pilihan student access. Inilah yang akan diklik oleh anak-anak. Nah, setelah itu, setelah diklik, nanti ada permintaan username dan password. Bagaimana anak-anak sudah membuka bukunya? Sudah dibuka ya? Sudah, Ya, Pak. silakan dibuka ya. Terus ini ya, Pak Guru akan membacakan, mendahului, membaca, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak siap untuk melanjutkan apa yang Pak Guru baca nanti? Siap, Pak. Ya. Oke. Oke lah anak-anak. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Lanjut. Coba dilanjutkan oleh Najwa. Pak. Iya. Raja Purnawarman juga berhasil memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Iya, terima kasih sudah. Bagus sekali anak-anak. Ya sudah, gantian temannya ya. Tepuk tangan buat Najwa, membacanya sudah lancar kali ini. Baik, Pak Guru beri close juga. Terima kasih sudah bersedia untuk membaca. Kemudian dilanjutkan. Coba Pak Guru meminta untuk Carla. Silahkan dilanjutkan membaca. Ini anak-anak perlu kita amati ya. Paling bawah di situ ada gambar apa itu? Ada yang tahu? Gambar batu. Iya, batu yang ada telapak kakinya ya, yang ada tulisannya juga, itu namanya yang disebut dengan prasasti Ciaruteun anak-anak. Itu perhatikan ya, prasasti itu seperti itu. Kemudian kita lihat anak-anak untuk di wilayah kita, wilayah Indonesia dari yang membentang dari Sabang sampai Merauke tadi ya, yang kita lakukan, kita nyanyikan lagunya tadi bersama-sama tadi ya. Ada dari Sabang sampai Merauke tadi ada berbagai macam pulau, kemudian berbagai macam peninggalan sejarah yang juga berbeda-beda. Ini tentang peninggalan-peninggalan sejarah. Perlu diketahui pula anak-anak bahwa banyak sekali berbagai macam jenis peninggalan sejarah. Ada yang pernah melihat berbagai macam peninggalan sejarah, misalnya candi atau apa, atau patung atau apa. Ada yang tahu anak-anak? Yang lain mungkin bisa memberikan contoh ya. Ada, kalau Pak Guru mengatakan, coba kalau Candi Prambanan, adakah yang pernah ke Candi Prambanan? Kalau Candi Prambanan ini di Klaten anak-anak, yang merupakan candi yang bercorak agama Hindu. Kemudian ada juga di Magelang, Jawa Tengah, ada candi yang ada stupanya. Itu candi apa anak-anak? Yang ada stupanya. Iya, benar. Iya, benar. Nah, apa Sinta? Benar. Candi Borobudur merupakan candi yang bercorak agama Buddha, yaitu Candi Borobudur, peninggalan pada masa zaman sejarah juga. Kemudian anak-anak perlu diketahui pula bahwa
selain peninggalan-peninggalan sejarah, selain juga tokohnya itu juga yang perlu kita petik hasilnya, yang perlu kita contoh itu adalah tidak kalah pentingnya merupakan nilai-nilai dari pemikiran-pemikiran seorang tokoh tadi, kemudian yang seperti yang dimiliki oleh Raja Purnawarman tadi ya, yang memiliki sikap yang baik hati, yang melindungi rakyatnya dari rakyatnya sehingga menjadi rakyat yang aman, yang juga bisa sejahtera, memperjuangkan rakyatnya. Kemudian anak-anak, di sini kita akan ke cerita non-fiksi. Jika masih ini ya, Pak Guru akan putarkan tentang seputar cerita non-fiksi, apa saja perhatikan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas mengenai menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Pak Guru kembali mengulang, mungkin dari video tadi ada yang kurang jelas mendengar. Ini Pak Guru tekankan sekali lagi bahwa teks cerita non-fiksi ini adalah cerita yang mendeskripsikan kejadian nyata, benda atau peristiwa. Kemudian dengan kata siapa untuk menanyakan tokoh di dalam bacaan. Yang ketiga, itulah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi mengenai teks non-fiksi. Anak-anak, selanjutnya perhatikan ya, ini ada video yang singkat yang akan Pak Guru putarkan. Silahkan anak-anak untuk menyimaknya. Saya putar. Ya, sudah selesai anak-anak. Itu tadi ada video yang singkat. Itu tentang apa? Ada yang bisa menyebutkan, ada bisa yang menyampaikan apa itu tadi, kejadian apa? Membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Ya, benar sekali. Itu adalah sebuah nilai pahlawanan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa buktikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menolong seseorang ya yang membutuhkan bantuan kita. Berarti kita telah memiliki jiwa dan sikap pahlawan. Dalam menolong itu sebenarnya juga bukan hanya menyeberangkan jalan, misalnya membantu tetangga yang sedang kesusahan, atau mungkin dari masyarakat sekitar yang sedang mengalami musibah, atau mungkin dari akibat bencana alam dan lain sebagainya. Itu juga kita memiliki perlu kepedulian untuk membantu meringankan bebannya anak-anak, seperti itu ya. Ini sehingga dengan pelajaran ini menjadikan kita akan lebih peduli kepada sesama kita, kepada masyarakat kita ya, kepada siapapun yang memerlukan bantuan kita ya. Kalau sudah perhatikan ya, kita lanjutkan. Kita putar untuk rodanya ya. Nanti siapa yang akan terpilih yang akan menjawab kuis. Saya mulai putar. Nih, siap semuanya? Ini Pak Guru buka. Ya. Soal pertama. Coba Pak Guru beri kesempatan dulu kepada ini Hayu, juga tunjuk jari, silakan Hayu untuk mic-nya dihidupkan. Hayu, apa jawabannya Hayu? Berjasa kepada nusa dan bangsa. Ya, berjasa kepada nusa dan bangsa. Bagaimana? Coba kita buktikan. Iya, benar sekali. Juga tepuk tangan buat Hayu ya, yang telah menjawab kuis juga dengan benar. Kemudian masih ada yang keenam anak-anak, soal yang keenam. Di sini ada Sinta. Coba Sinta, Pak Guru beri kesempatan untuk menjawab Sinta. Kemudian di sini nanti anak-anak setelah pembelajaran ini anak-anak bisa untuk mengerjakan soal evaluasinya ya dari rumahnya melalui Google Form. Telah selesai pembelajaran kita ya hari ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita simpulkan ya. Kita bersama-sama dengan Pak Guru menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak. Pak Guru ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak.
Ya, terima kasih ya. Hari ini tadi, coba kita telah mempelajari apa saja anak-anak. Ayo, ada yang bisa menyampaikan. Mungkin persatu, coba Pak Guru minta Sinta Ismiarum, coba disampaikan apa yang kita pelajari tadi. Sifat cahaya. Ya, tentang sifat-sifat cahaya. Benar sekali ya. Sifat-sifat cahaya tadi ada apa saja? Coba disampaikan yang lain gantian. Ayo, ada Putri Anindya. Silahkan Putri Anindya. Apa ayo? Cahaya dapat merambat lurus. Iya, tepuk tangan, benar sekali juga ya. Itu salah satu sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Kemudian lagi, ayo ada yang menyampaikan gantian yang belum menyampaikan. Cahaya dapat dipantulkan. Clarista, coba Pak Guru beri waktu dulu untuk Clarista. Silahkan Clarista. Sifat yang selanjutnya apa? Cahaya dapat dibiaskan. Iya, benar. Cahaya dapat dibiaskan. Masih ada anak-anak selain sifat yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi? Ya, coba di situ ada Sinta Ismiarum. Silahkan menyampaikan selanjutnya apa saja dari kesimpulan pembelajaran kita ini tadi. Benda bening. Iya, benar. Cahaya dapat menembus benda bening. Di samping itu, anak-anak juga perlu mengingat ya bahwa selain sifat-sifat cahaya tadi yang kita pelajari, di sini juga dari materi tadi ada peninggalan-peninggalan sejarah, ada tokoh-tokoh pahlawan ya, kemudian ada benda-benda ataupun candi-candi yang ada di sekitar kita atau mungkin di tempat yang lain yang sering kita jumpai. Dan juga di samping itu yang lebih penting adalah nilai-nilai kepahlawanan yang juga perlu kita teladani dimanapun berada ya. Untuk nilai-nilai yang baik perlu kita lestarikan. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada nusa dan bangsa, kepada sesama manusia yang memerlukan bantuan. Di samping itu kita juga perlu untuk menimba ilmu lebih dalam lagi, untuk mempelajari, untuk mengaplikasikan salah satu contohnya tadi seperti memanfaatkan barang bekas tadi ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Pertemuan mendatang nanti dibuka bukunya, kita pelajari di pembelajaran kedua. Kemudian anak-anak hari ini alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar pembelajaran kali ini dan menjadikan kita harus lebih mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga nanti akan menjadi tambah berkah apa yang kita miliki ini. Kemudian selanjutnya seperti yang kita miliki adalah nikmat sehat ya. Anak-anak juga perlu menjaga kesehatan anak-anak di masa-masa pandemi seperti saat ini. Kemudian kita yang lebih penting adalah kita menjaga iman kita ya. Jangan sampai iman kita tidak kita dapatkan di dunia ya. Kita jaga iman kita, kemudian kita jaga imun kita sehingga kita akan menjadi aman ya, dengan cara melalui mematuhi protokol kesehatan. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Selamat Ya. siang. Ya, baiklah anak-anak, selamat siang semuanya ya. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan Pak Guru ucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.